Daging merupakan salah satu komoditas strategis di masyarakat. Kita masih ingat bagaimana kejadian tahun 2013 di mana harga daging sapi melambung tinggi akibat permintaan daging yang terus meningkat sehingga mengakibatkan keresahan di masyarakat. Data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa hingga akhir tahun 2014, 35% kebutuhan daging nasional masih dipenuhi dari impor, sehingga upaya peningkatan produksi daging nasional harus terus ditingkatkan. Kebutuhan akan daging diprediksi akan terus meningkat setiap tahun, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini harus diantisipasi dengan upaya meningkatkan produksi daging dalam negeri agar tidak selamanya bergantung kepada impor, sehingga stabilitas harga daging nasional dapat terjaga. Kementerian Pertanian telah menetapkan peningkatan produksi dan swasembada daging nasional sebagai salah satu program penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan protein bagi masyarakat Indonesia. Pemenuhan kebutuhan daging nasional hanya dapat dicapai dengan cara meningkatkan populasi dan produktivitas sapi yang diikuti dengan peningkatan bobot sapi yang akan dipotong. Upaya yang saat ini dilakukan antara lain dengan pelarangan pemotongan sapi betina produktif, pengadaan indukan sapi unggul dari luar negeri, serta menggalakkan program Gertak Birahi. Larangan pemotongan sapi betina produktif ini telah dilakukan sejak tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang menyatakan bahwa ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Kebijakan ini dibuat dilatar belakangi oleh menurunnya populasi sapi yang ditengarai akibat pemotongan sapi secara besar-besaran sebagai dampak harga daging sapi yang bertahan relatif tinggi. Sehingga harus ada upaya untuk menyetop pemotongan sapi, khususnya betina, yang masih produktif. Kebijakan larangan pemotongan sapi betina produktif dipercaya dapat mencegah penurunan populasi sapi dan akan mampu meningkatkan populasi sapi di masyarakat. Program lain untuk meningkatkan populasi sapi nasional adalah melalui Gertak Birahi. Gertak Birahi atau penyerentakan birahi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sekelompok ternak yang mengalami birahi dalam waktu yang bersamaan, sehingga memudahkan dalam proses perkawinan yang dilakukan dengan teknik inseminasi buatan atau IB. Sapi betina yang akan diinseminasi buatan dipilih sapi betina yang sudah pernah melahirkan lebih dari 2 kali. Sebab jika masih perawan atau baru melahirkan 1 kali, dapat mengalami kematian. Karena inseminasi buatan akan menghasilkan sapi berukuran besar, seperti jenis Brahma dan Limousin. Untuk menjalankan program ini, dibutuhkan impor sapi indukan sebanyak 30.000 ekor dan sapi bibit 1.200 ekor. Dengan tingkat keberhasilan 20%, diharapkan dalam setahun mendatang bisa diproduksi 1,6 juta ekor sapi, sehingga dalam kurun waktu 3-4 tahun, impor sapi bisa berkurang secara signifikan.
Usaha lain dalam peningkatan produksi daging nasional adalah dengan peningkatan bobot sapi yang akan dipotong, yang mampu mencukupi kebutuhan nutrisi bagi sapi. Pakan yang tinggi nutrisi tersebut juga harus mudah dibuat dan murah, sehingga para peternak tetap mampu menyediakan ransum pakan secara rutin. Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan inovasi teknologi pembuatan pakan murah untuk sapi. Dengan memanfaatkan berbagai limbah pertanian yang ada di sekitar kita, namun memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, seperti tepung gaplek, kulit kopi, tumpi jagung, tetes gula, dan lain-lain. Selain dengan pemberian ransum pakan murah, pemanfaatan limbah tanaman seperti kulit kakao sebagai bahan pakan tambahan juga mampu meningkatkan efisiensi biaya pakan sekaligus meningkatkan bobot sapi potong. Kalau masalah peningkatan berat badan sapi dilihat dengan kualitas sapinya. Kalau sapi yang lokal, sapi Donggala itu kayaknya mungkin per hari dulu cuma paling 2 on per hari. Nah, setelah kita makan makanan yang tambahan yang kulit kakao tersebut bisa mencapai 3 kilo lebih, 3,5 kilo. Tapi kalau yang jenis sapi yang kayak ini, sapi limusin, itu kalau dulunya cuma kasih makan rumput, cuma bisa mencapai per hari 4 on sampai 5 on aja. Tapi setelah dikasih makanan tambahan kulit kakao yang diaplikasikan dengan dedak tadi yang sudah difermentasi, yang dicampurkan dengan asam mineral, garam mineral, itu bisa mencapai per hari 8 on per hari itu. Pemberian ransum pakan murah ini secara rutin sangat berpengaruh dalam meningkatkan bobot ternak per hari. Selain itu, dengan biaya produksi ransum pakan yang relatif murah, peternak akan memperoleh hasil tambahan yang cukup signifikan dari hasil peningkatan bobot ternak. Selain teknologi pakan murah berbasis limbah pertanian setempat, upaya lain untuk meningkatkan produksi daging sapi dapat ditempuh melalui teknik beternak sapi yang efektif dengan kandang kelompok, yaitu dengan menempatkan sapi jantan dan betina dalam jumlah tertentu dalam satu kandang besar. Dengan tujuan untuk meningkatkan angka kebuntingan sapi betina antara 80 sampai 90%. Karena jarak beranak tidak lebih dari 14 bulan. Berbagai upaya peningkatan produksi daging nasional yang telah ditempuh oleh pemerintah melalui berbagai program nyata seperti Gertak Birahi, pengadaan indukan sapi unggul, hingga teknologi pakan murah dan pemeliharaan sapi yang efisien, diharapkan akan mampu mendorong terwujudnya swasembada daging nasional.